Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di pelajaran Al-Islam dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang ilmu tajwid. Mari kita ulas jenak tentang apakah ilmu tajwid itu. Ilmu tajwid adalah ilmu dasar yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Artinya bahwa ketika kita membaca Al-Quran tentu harus mengetahui tentang dasar-dasar hukumnya, sehingga bacaan Al-Quran itu bisa sesuai dengan ketentuan kaidah, sehingga akan meminimalisir terhadap kesalahan-kesalahan bacaan atau bahkan ketidaksempurnaan dalam membaca. Jika demikian, maka ketika kita belajar tentang ilmu tajwid, maka itu adalah satu ilmu yang sangat penting yang harus kita pahami bersama. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum di dalam membaca Al-Quran, yang semua itu terangkum dan terkemas di dalam ilmu tajwid. Yang pertama adalah hukum idhar atau bacaan idhar halki. Artinya membaca dengan jelas apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf idhar. Apa saja huruf idhar itu? Yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf idhar itu, maka harus dibaca jelas dan hukum bacaannya adalah bacaan idhar halki. Contohnya min hum, membacanya harus jelas, tidak boleh dibaca samar-samar dan juga tidak boleh dibaca mendengung. Suara nunnya harus tampak, suara nun matinya. Min hum, di sana ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Contoh yang kedua adalah penggunaan tanwin atau dzumahtain. Dalam hal ini setelah itu kemudian bertemu dengan huruf idhar. Contohnya sami'un alim. Di situ ada ain berharokat dzumahtain kemudian bertemu dengan huruf ain, dan huruf ain adalah salah satu dari huruf idhar halki. Itu adalah bacaan idhar. Yang kedua adalah bacaan idgham bi gunnah. Artinya membaca dengan masuk ke dalam huruf idgham dan disertai dengung apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham bi gunnah, yaitu huruf ya, nun, mim, dan wawu. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham bi gunnah ini, maka harus dibaca masuk dan disertai dengan gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Jadi harus dibaca masuk dan mendengung. Contohnya min nurin. Min nurin. Di situ ada nun sukun kemudian bertemu dengan huruf nun. Berikutnya contohnya ada miwali. Miwali.
Di situ ada nun sukun, kemudian bertemu dengan huruf wawu. Yang ketiga adalah hukum bacaan idgham bila gunnah, yakni membaca dengan masuk ke dalam huruf idgham tanpa mendengung apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf idgham bila gunnah. Lalu apa huruf idgham bila gunnah itu? Yaitu huruf lam dan ra. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin kemudian bertemu dengan lam dan ra, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Artinya membaca dengan masuk dan tanpa mendengung. Contohnya mir rabbihim. Di sana ada nun sukun bertemu ra, tetapi tidak boleh dibaca mendengung karena hukumnya adalah idgham bila gunnah, maka membacanya menjadi mir rabbihim. Contoh yang kedua, milladunka. Di sana ada nun sukun kemudian bertemu dengan huruf lam, maka dibaca masuk dan tanpa mendengung. Demikian anak-anak sekalian pembahasan kita untuk hari ini. Kita telah mengenal hukum bacaan idhar halqi, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.